Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang turunan berarah. Materi ini merupakan bagian dari kalkulus multivariabel dan berhubungan dengan fungsi dua variabel. Turunan berarah digunakan untuk mengetahui bagaimana fungsi berubah pada arah tertentu. Sebelum memahami turunan berarah, kita harus mengingat kembali tentang turunan parsial. Pada turunan parsial, kita hanya menghitung perubahan fungsi terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Jadi, arah perubahannya terbatas, hanya pada dua arah utama saja. Namun, pada kehidupan nyata, perubahan tidak hanya selalu terjadi pada arah kanan, arah kiri, atas, ataupun ke bawah. Banyak perubahan yang terjadi pada arah tertentu, misalnya gerakan diagonal, arah angin, arah kendaraan, atau arah perpindahan benda. Karena itu, dibutuhkan konsep yang lebih umum, yaitu turunan berarah. Pada slide ini dijelaskan bahwa turunan parsial fx dan fy hanya mengukur laju perubahan pada dua arah khusus, yaitu sejajar sumbu x dan sumbu y. Sedangkan pada turunan berarah memungkinkan kita untuk menghitung laju perubahan fungsi pada titik P ke arah vektor satuan manapun, yaitu vektor U. Artinya, kita tidak lagi terbatas pada dua arah saja. Kita bebas memilih arah yang ingin dianalisis. Hal ini membuat turunan berarah menjadi lebih fleksibel dan lebih berguna dalam berbagai penerapan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam definisi turunan berarah. Secara matematis, turunan berarah dituliskan dengan rumus D sub UF di titik P sama dengan limit saat H mendekati 0 dari FP ditambah HU dikurangi dengan FP lalu dibagi dengan H. Rumus ini mirip dengan konsep turunan biasa, tetapi pada turunan berarah kita bergerak mengikuti arah vektor U. F kali P adalah nilai fungsi pada titik awal P. Kemudian P plus HU menunjukkan titik baru setelah bergerak sedikit ke arah vektor U. Huruf H menunjukkan langkah kecil. Lalu digunakan limit ketika H mendekati 0 agar perubahannya yang dihitung semakin akurat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang vektor satuan. Dalam turunan berarah, vektor arah yang digunakan harus berupa vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya sama dengan 1. Tujuannya agar yang dihitung benar-benar arah perubahan, bukan dipengaruhi panjang vektornya. Nah, untuk itu setiap vektor harus dinormalisasi terlebih dahulu menggunakan rumus U sama dengan V dibagi dengan nilai mutlak atau panjang V. Nah, sebagai contoh, misalkan terdapat vektor V 3,4. Panjang vektornya dihitung dengan rumus panjang V sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5. Karena panjangnya 5, maka vektor satuannya menjadi U sama dengan 3/5, 4/5. Nah, sekarang vektor tersebut sudah memiliki panjang 1 dan bisa digunakan dalam turunan berarah. Turunan berarah juga memiliki hubungan erat dengan gradien. Gradien adalah vektor yang menunjukkan arah kenaikan tercepat pada suatu fungsi. Rumus gradien ditulis dengan gradien f sama dengan f sub x, f sub y. Turunan berarah ditulis dapat dihitung lebih cepat menggunakan gradien dengan rumus D sub UF sama dengan gradien F dot U. Artinya, untuk mencari turunan berarah, kita hanya cukup mencari gradien fungsi lalu mengalihkannya dengan vektor arah. Nah, sebagai kesimpulan, turunan berarah adalah konsep yang digunakan untuk menghitung laju perubahan fungsi pada suatu arah tertentu. Berbeda dengan turunan parsial yang hanya terbatas pada sumbu X dan Y.
turunan berarah dapat digunakan untuk arah manapun. Dalam turunan berarah, terdapat beberapa hal penting yang harus diingat, yaitu vektor arah harus berupa vektor satuan, turunan berarah dapat dihitung menggunakan limit, dan juga dapat dicari menggunakan gradien. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Yang pertama kita bahas dulu apa itu vektor gradien. Jadi vektor gradien ini adalah alat untuk menghitung turunan berarah tanpa menggunakan limit. Sekarang kita masuk ke dalam definisi. Misalnya kita punya sebuah fungsi x yang bergantung pada dua variabel x dan y. Nah, kita tulis sebagai f dari x, y. Nah, kalau fungsi ini terdiferensialkan, artinya fungsinya bisa diturunkan dengan mulus di setiap titik. Maka kita bisa menghitung gradiennya. Gradien dari f ini ditulis dengan simbol del f dan bentuknya adalah sebuah fungsi vektor. Nah, del f dari x dan y sama dengan turunan parsial terhadap x dikali vektor i ditambah turunan parsial f terhadap y lalu dikalikan dengan vektor j. Nah, bisa juga kita tulis biar lebih singkat sebagai pasangan f sub x dan f sub y. Nah, biar lebih gampang dipahami, caranya itu kita ambil fungsi f lalu kita turunkan terhadap x, hasilnya komponen pertama dari vektor gradien. Nah, terus kita turunkan lagi terhadap y, hasilnya jadi komponen kedua. Kedua komponen ini disatukan menjadi satu vektor, itulah yang disebut dengan gradien. Jadi intinya gradien itu adalah vektor yang isinya dua turunan parsial, satu terhadap x dan satunya lagi terhadap y. Nah, disinilah teorema utamanya menyatakan bahwa turunan berarah yaitu seberapa cepat fungsi f berubah ke arah vektor u bisa dihitung dengan cara yang sangat simpel, yaitu dengan dot produk antara vektor u dan del f. Rumusnya ditulis sebagai d sub u f di titik p sama dengan u titik del f di p. Maksudnya, misalkan kita ingin tahu seberapa cepat suatu fungsi berubah kalau kita bergerak ke arah tertentu. Nah, kita tidak perlu menghitung dari nol atau menggunakan limit. Kita cukup menghitung gradiennya, menghitung gradiennya lalu mengalihkan dengan arah yang kita mau menggunakan si dot produk tadi. Nah, hasilnya langsung ketemu. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan perubahan maksimum dan minimum. Nah, pada laju perubahan maksimum dan minimum ini kita bisa menjawab pertanyaan yang sangat menarik. Dari semua arah yang mungkin ke arah mana fungsi berubah paling cepat dan ke arah mana fungsi berubah ke arah mana paling lambat, bahkan tidak berubah sama sekali. Itu semua jawabannya kita dapatkan dari sifat dot produk. Nah, seperti yang kita ingat, rumus turunan berarah itu karena u adalah vektor satuan yang panjangnya sama dengan 1, maka rumusnya bisa disederhanakan menjadi d sub u f sama dengan del f dikali cos theta. Nah, di sini theta adalah sudut antara vektor arah u yang kita pilih dengan vektor gradien del f. Dan karena nilai cos theta itu berubah-ubah tergantung sudutnya, maka laju perubahannya pun ikut berubah. Di sini kita analisis 3 kondisi yang bisa terjadi. Kondisi pertama, laju perubahan maksimum ini terjadi karena cos theta sama dengan 1, yaitu ketika theta sama dengan 0 derajat. Dalam kondisi ini nilai laju perubahannya adalah del f di titik p, yaitu panjang dari vektor gradien itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kondisi yang kedua, laju perubahan minimum. Ini terjadi ketika cos theta sama dengan negatif 1, yaitu ketika theta sama dengan 180 derajat. Artinya arah yang kita pilih berlawanan arah gradien.
posisi yang ketiga ini laju perubahan nol. Ini terjadi ketika vektor U tegak lurus terhadap del X-nya 90 derajat. Karena cos 90 derajat sama dengan 0, maka hasil perkaliannya juga 0. Artinya kalau kita bergerak ke arah yang tegak lurus dengan gradien, fungsinya tidak naik dan tidak turun sama sekali. Nah, laju perubahannya benar-benar 0. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan slide ke-6, yaitu hubungan turunan dengan kurva ketinggian. Yang dimana pada slide ini itu saya itu akan membahas hubungan antar turunan, khususnya pada vektor gradient dengan kurva ketinggian atau yang disebut itu level curves. Pertama-tama dalam slide ini tuh kita harus memahami dulu konsep dari kurva ketinggian. Kurva ketinggian itu adalah kumpulan titik-titik yang memiliki nilai fungsi yang sama atau konstan. Jadi misalnya kita itu punya fungsi dua variabel x dan y, maka setiap kurva itu menunjukkan nilai tertentu dari fungsi tersebut. Konsep ini itu sebenarnya mirip seperti garis kontur pada peta gunung, di mana pada peta itu setiap garis menunjukkan daerah dengan ketinggian yang sama. Jadi jika seseorang berjalan mengikuti garis tersebut, maka dia tidak naik ataupun turun karena tetap berada pada tinggi yang sama. Selanjutnya kita masuk ke konsep gradient. Nah, untuk konsep gradient ini merupakan vektor gradient ini merupakan vektor yang menunjukkan arah perubahan tercepat dari suatu fungsi yang bisa dikatakan gradient. Itu menunjukkan arah di mana nilai fungsi itu meningkat paling cepat. Selain arah, gradient juga menunjukkan seberapa besar perubahan yang terjadi. Jadi hubungan antara gradient dan kurva ketinggian itu memiliki sifat ortogonalitas. Nah, sifat ortogonalitas ini artinya saling tegak lurus. Jadi vektor gradient pada suatu titik akan selalu tegak lurus terhadap kurva ketinggian yang melewati titik tersebut. Jadi mungkin kita bertanya-tanya kenapa bisa kayak gitu. Nah, hal ini tuh terjadi karena ketika kita bergerak mengikuti kurva level, maka nilai fungsi itu nggak akan berubah. Artinya perubahan fungsi sepanjang kurva itu sama dengan 0. Sementara gradient adalah perubahan maksimum. Jadi arah gradient tidak mungkin searah dengan kurva level. Akibatnya gradient justru memotong kurva tersebut secara tegak lurus. Kalau dibayangkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita itu sedang mendaki gunung. Kalau kita berjalan mengelilingi gunung itu dengan mengikuti garis kontur, maka kita itu akan tetap berada pada ketinggian yang sama, karena jalur itu pasti lebih datar dan nggak akan terlalu menanjak atau curam. Namun kalau kita pengen mencapai puncak itu lebih cepat melalui jalur paling curam, maka kita itu harus bergerak mengikuti arah gradient, karena gradient itu menunjukkan arah kenaikan tercepat menuju titik yang paling tinggi. Sebaliknya, kalau kita bergerak berlawanan arah gradient, maka kita akan turun paling cepat menuju daerah yang lebih rendah. Jadi dari konsep ini kita tuh bisa memahami bahwa yang pertama itu kurva ketinggian itu menunjukkan daerah dengan nilai fungsi yang sama. Lalu yang kedua, kalau gradient itu dia itu menunjukkan arah perubahan terbesar dari fungsi tersebut, dan gradient itu selalu tegak lurus terhadap kurva ketinggian. Jadi dari slide ini tuh penting, konsep kurva ketinggian ini penting karena di dalam kalkulus multivariabel digunakan dalam berbagai bidang kayak pemetaan topografi, optimasi, dan machine learning. Misalnya dalam optimasi gradient digunakan untuk cari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi dengan melihat arah perubahan tercepatnya. Jadi inti dari slide ini itu adalah hubungan antara gradient dan kurva ketinggian, di mana kurva level menunjukkan posisi dengan nilai tetap, sedangkan gradient menunjukkan arah perubahan terbesar dan selalu tegak lurus terhadap kurva tersebut. Sekian penjelasan dari saya terkait slide hubungan turunan dengan kurva ketinggian ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.
Halo semuanya, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari materi turunan berarah dan gradien. Pada materi turunan berarah dan gradien ini akan dibahas dua contoh soal. Nah, pada contoh soal yang pertama adalah menghitung turunan berarah dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat y ditambah xy kuadrat titik 2,1 dalam arah vektor v sama dengan 3i ditambah 4j. Nah, pada soal ini ada 3 langkah yang akan dilakukan untuk menentukan nilai dari turunan berarah dari fungsi fx, y. Nah, yang pertama adalah mencari gradien, yang kedua menjadikan v sama dengan satuan u dan menentukan turunan berarahnya. Nah, pada langkah yang pertama akan saya jelaskan yaitu mencari gradien dari fungsi fx, y. Nah, pada fungsi ini yang terlebih dahulu kita cari itu adalah turunannya terhadap x. Turunannya terhadap x adalah 2xy ditambah y kuadrat, sehingga turunannya terhadap x akan kita substitusi dengan titik 2,1. Akan nilainya adalah 5. Selanjutnya kita akan mencari turunan fungsi fx, y terhadap y sama dengan x kuadrat ditambah 2xy. Selanjutnya turunan terhadap y ini akan disubstitusi dengan 2,1 sama dengan 8. Jadi gradiennya adalah 5,8. Langkah kedua, jadikan v satuan. Nah, u-nya itu didapat dari titik 3,4 masing-masing dibagi dengan 5. Nah, yang pertama 3 dibagi dengan 5 yaitu 0,6 dan 4 dibagi dengan 5 sama dengan 0,8, sehingga u-nya sama dengan 0,6,0,8. Langkah yang ketiga, menghitung turunan berarahnya. Nah, turunan berarahnya itu dihitung dengan gradien dikali u. Nah, dengan cara titik 5 dikalikan dengan 0,6 sama dengan 3 dan ditambah dengan perkalian dari titik 8 dikali dengan 0,8, sehingga 3 ditambah 6,4 sama dengan 9,4, sehingga turunan berarah dari fungsi fx, y dengan fungsinya adalah x kuadrat y tambah xy kuadrat di titik 2,1 dalam vektor v sama dengan 3i tambah 4j adalah bernilai 9,4. Dengan demikian, kita akan melanjut untuk membahas contoh soal kedua. Pada contoh soal kedua ini adalah masih bagian dari materi turunan berarah dan gradien. Contoh soal kedua ini diminta untuk menentukan nilai maksimum. Nilai maksimum itu pada umumnya rumusnya adalah panjang vektor dari gradien. Nah, nilai gradien itu akan diakarkan dan nilai A-nya terlebih dahulu dipangkatkan dengan dijumlahkan dan nilai akarnya adalah yang menjadi nilai maksimumnya. Nah, pada soal ini adalah tentukan laju perubahan maksimum fx, y sama dengan sin xy di titik 1,0. Seperti pada sebelumnya juga, bahwa gradien itu didapat dari turunannya dari fungsi x dan turunannya terhadap fungsi y. Pertama, turunan fungsi ini terhadap fungsi x yaitu y cos xy. Selanjutnya, turunannya terhadap y. Turunannya terhadap y sama dengan x cos xy. Selanjutnya, kita akan mensubstitusi di titik 1,0 sehingga gradiennya adalah 0,1. Nah, selanjutnya laju maksimumnya didapat dari panjang panjang dari gradiennya, sehingga nilai tadinya adalah 0,1, maka terlebih dahulu nilai 0 dikuadratkan kemudian dijumlahkan dan 1 dikuadratkan, sehingga 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat diakarkan itu akan menghasilkan nilai 1. Sehingga pada contoh soal kedua ini yaitu menentukan nilai maksimum dari fungsi dan laju perubahan maksimum dari fungsi fx, y sama dengan sin xy di titik 1,0 adalah bernilai 1. Demikian pembahasan mengenai contoh soal. Ada 2 contoh soal yang saya bahas tadi mengenai